Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lars Rivaldi, mahasiswa UIN Raditya Lampung dengan nomor pokok mahasiswa 20510402772 dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah dari kelas C semester 3. Dan di sini saya akan menjelaskan materi pembelajaran yaitu akad dari mata kuliah Fikih Muamalah. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu pengertian akad. Akad berasal dari bahasa Arab, yaitu al-akad. Secara etimologi mempunyai banyak pengertian diantaranya mengikat, menghimpun, menyepakati, menguatkan, dan menghubungkan di antara dua sesuatu. Dan secara terminologi, akad adalah perikatan di antara dua perikatan atau sesuatu perkataan dari seseorang. Pengertian secara terminologi di atas maksudnya adalah mengikat antara kehendak dengan perealisasian apa yang telah dikomitmenkan sebelumnya. Yang B, ada rukun dan syarat akad. Yang pertama ada akid atau orang yang melakukan akad. Akid adalah pihak-pihak yang melakukan transaksi atau orang yang memiliki hak dan yang akan diberikan hak. Sedangkan jumhur ulama berpendapat bahwa rukun akad itu ada 3. Yang pertama ada ahliyah, yaitu keduanya memiliki kecakapan dan kepatuhan untuk melakukan transaksi. Yang B ada wilayah. Wilayah dapat diartikan sebagai hak dan kewenangan seseorang yang mendapatkan legalitas syar'i untuk melakukan transaksi atas suatu objek tertentu. Yang kedua ada maq'ud atau maq'ud alaih, yaitu objek transaksi. Maq'ud alaih atau objek transaksi harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut, yaitu objek transaksi harus ada ketika akad atau kontrak sedang dilakukan, lalu objek transaksi harus berupa mal mutakawin dan dimiliki penih oleh pemiliknya. Objek transaksi bisa diserahkan atau diserah terimakan saat terjadinya akad atau dimungkinkan di kemudian hari. Lalu adanya kejelasan tentang objek transaksi dan yang terakhir ada objek transaksi harus suci, tidak terkena najis dan bukan barang najis. Lalu yang ketiga ada sikhat atau ijab dan kabul. Ijab kabul merupakan ungkapan yang menunjukkan kerelaan atau kesepakatan dua pihak yang melakukan kontrak atau akad. Dalam ijab kabul terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi. Ulama fiqh menuliskan sebagai berikut. Yang pertama, adanya kejelasan maksud antara kedua belah pihak, lalu adanya kesesuaian antara ijab dan qabul, lalu adanya pertemuan antara ijab dan qabul atau berurutan dan menyambung. Dan yang terakhir, adanya suatu majelis akad dan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak tidak menunjukkan penolakan dan pembatalan dari keduanya. Lalu yang C ada pembagian akad. Berdasarkan keabsahannya menurut ketentuan syariah, yang pertama ada akad sahih. Akad sahih adalah akad yang tidak memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan oleh syariah. Akad ini terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada akad nafis, yaitu akad yang sempurna dilaksanakan. Lalu yang kedua ada akad mu'akuf, yaitu akad yang dilakukan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi dia tidak memiliki kewenangan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad itu. Yang B ada akad yang tidak sahih. Akad yang tidak sahih adalah akad yang tidak memenuhi rukun dan syariatnya sebagaimana yang ditetapkan oleh syariat. Akad ini dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama ada akad batil. Akad batil adalah akad yang tidak memenuhi salah satu dari rukun akad. Dengan demikian syaratnya juga tidak dipenuhi atau terdapat larangan syariat. Yang kedua ada akad fasid. Akad fasid adalah akad yang semua rukunnya terpenuhi namun ada syarat yang tidak dipenuhi. Dan yang kedua berdasarkan dari segi penamaannya. Yang A, akad musamaah, yaitu akad yang telah ditetapkan syariah dan telah ada hukum-hukumnya. Dan yang ke B ada khairu musamah, yaitu akad yang penamaannya ditetapkan oleh masyarakat. Dan yang ketiga, berdasarkan disyariatkan atau tidaknya akad. Yang pertama ada akad musyara'ah.
ialah akad-akad yang dibenarkan syar'a untuk dilaksanakan dan tidak ada larangan padanya, seperti gadai dan jual beli. Yang B ada akad mamnu'ah, ialah akad-akad yang dilarang untuk oleh syar'a untuk dilaksanakan. Dan yang B ada berdasarkan tanggungan kepercayaan bersifat ganda. Akad domam yaitu akad yang mengalihkan tanggungan resiko atau kerusakan barang kepada pihak penerima. Pengalihan sebagai konsekuensi dari pelaksanaan akad tersebut. Yang B ada akad amanah, yaitu akad di mana barang yang dialihkan melalui barang tersebut merupakan amanah di tangan penerima barang tersebut. Yang C ada akad gabungan antara damam dan amanah, yaitu akad yang mengandung dan dipengaruhi oleh dua unsur, di mana salah satu seginya adalah domam dan segi yang lain merupakan amanah, seperti akad rahin atau gadai. Yang nomor 5 berdasarkan waktu dalam pelaksanaannya. Yang pertama ada akad fauriyah, yaitu akad-akad dalam pelaksanaannya tidak memerlukan waktu yang lama. Lalu yang kedua ada akad istimaror atau zamaniyah, yaitu akad yang di dalamnya melaksanakan membutuhkan waktu dan terus berjalan selama waktu yang disepakati dalam akad tersebut seperti ariyah. Dan yang keenam berdasarkan akad pokok dan tambahan atau mengikut. Yang pertama ada akad asliyah, yaitu akad yang berdiri sendiri tanpa memerlukan adanya sesuatu yang lain, seperti jual beli, sewa menyewa, ariyah, dan lain-lain. Yang ke B ada akad tabiyah, yaitu akad yang keberadaannya tidak berdiri sendiri. Lalu yang ketujuh berdasarkan tujuan atau niat si pelaku akad itu tersendiri. Yang pertama ada akad tabaru atau gratiotous contracts, yaitu akad yang dimaksudkan untuk menolong dan murni karena mengharapkan pahala dari Allah. Jadi tidak ada unsur untuk mendapatkan keuntungan seperti akad hibah, wasiat, wakaf, dan lain-lain. Yang B ada akad tijari atau konvensional kontrak, yaitu akad yang dimaksudkan untuk mencari dan mendapatkan keuntungan. Jadi akad ini merupakan akad bisnis yang bersifat komersial seperti akad jual beli, sewa menyewa, dan lain-lain. Yang D ada tujuan dan akibat hukum akad itu tersendiri. Menurut para ulama fiqh, setiap bentuk akad tertentu ada tujuannya dan akan mempunyai akibat hukum, yaitu tercapainya sasaran yang akan diarahkan atau diraih dari sejak semula akad dilaksanakan, seperti pemindahan hak milik dari penjual kepada pembeli, dan akad itu bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang berakad. Tidak boleh dibatalkan kecuali disebabkan hal-hal yang dibenarkan syar'ah, seperti terdapat cacat pada objek akad atau akad itu tidak sesuai yang tidak memenuhi ketentuan rukun dan syarat akad. Karena tujuan akad harus jelas dan diakui syar'ah. Yang E ada prinsip-prinsip. Berikut ini prinsip-prinsip akad dalam Islam. Yang pertama, prinsip kebebasan berkontrak. Yang kedua, prinsip perjanjian itu mengikat. Yang ketiga, prinsip kesepakatan bersama. Dan yang keempat, prinsip idaah. Dan yang kelima, prinsip keadilan dan keseimbangan prestasi. Dan yang terakhir ada prinsip kejujuran atau amanah. Dan yang ke F, berakhirnya akad. Akad berakhir disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya sebagai berikut. Berakhirnya masa berlakunya akad tersebut apabila akad tersebut tidak mempunyai tenggang waktu. Yang B dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad apabila akad tersebut sifatnya tidak mengikat. Yang C jual beli yang dilakukan fasyad. Dan yang ke D berlakunya khiyar syariat, aib atau ruqyat. Dan yang terakhir, salah satu pihak yang melakukan akad meninggal dunia. Dan materi yang terakhir yaitu tentang hikmah dari akad. Hikmah diadakannya akad adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya ikatan yang kuat antara dua orang atau lebih di dalam bertransaksi atau memiliki sesuatu. Lalu tidak dapat sembarangan dalam membatalkan suatu ikatan perjanjian karena telah diatur secara syar'i. Lalu
ada akad merupakan payung hukum di dalam kepemilikan sesuatu sehingga pihak lain tidak dapat menggugat atau memilikinya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.